Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama saya Wiwidiati di Kabar Kampus. Di pagi sore kali ini saya ditemani oleh Kang Ahmad Agung Gumilang. Di sini kita akan berbincang-bincang ringan mengenai disrupsi digital. Oke, untuk sore kali ini saya ditemani oleh Kang Ahmad Agung Gumilang di sini sebagai Sekretaris LDK Robani Unma Banten. Selamat sore, Kang. Sore, ya, alhamdulillah. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu, Kang? Perkenalkan sebelumnya, nama saya Ahmad Agung Gumilang. Saya mahasiswa Universitas Matoul Anwar. Kebetulan saya di sini mahasiswa semester 5 prodi Pendidikan Agama Islam, dan saya di organisasi UKM internal Unma. Saya di LDK Robani Unma Banten, dan jabatan saya alhamdulillah diberi mandat sebagai Sekretaris Umum LDK Robani. Apa pandangan Akang tentang disrupsi digital? Ketika berbicara tentang disrupsi, bahwasanya disrupsi itu merupakan suatu fenomena ya, di mana terdapat sejumlah perubahan atau lompatan yang sangat besar yang keluar dari tatanan lama dan mengubah sistem yang lama menjadi sebuah sistem yang baru. Nah, begitupun disrupsi diartikan juga suatu era yang terjadi perubahan besar-besaran dan inovasi yang secara fundamental serta mengakibatkan perubahan-perubahan secara signifikan gitu ya. Bisa dibilang perubahannya itu sangat luar biasa lah. Nah, begitupun sistem-sistem yang lama itu sudah, artinya mereka sudah tidak bisa bersaing dengan sistem-sistem yang baru sekarang dikarenakan disrupsi ini ya. Nah, disrupsi juga mengakibatkan mereka yang masih menggunakan sistem atau caranya lama menjadi tidak bisa bersaing dengan mereka yang sudah menggunakan sistem yang baru. Kan terkait tentang pandangan bahwa disrupsi digital itu adalah pembaharuan yang besar-besaran. Terus apakah cara masyarakat ataupun mahasiswa sendiri apakah bisa menghindar dari era disrupsi digital ini? Era disrupsi ini ya, justru menurut saya mahasiswa itu tidak bisa menghindari era ini. Oleh karena itu mahasiswa harus mempersiapkan diri nih untuk menghadapi era ini. Nah, salah satu upaya untuk menghadapi era disrupsi ini dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia, transformasi digital, dan tidak berhenti untuk mewujudkannya. Nah, begitupun mahasiswa harus bisa ikut berkontribusi seminimal mungkin dengan cara beradaptasi dengan membentuk perubahan yang ada. Makanya kita ya, khususnya mahasiswa tidak bisa menghindari disrupsi menurut saya, karena zaman pasti akan berubah kan ya, dan pasti akan maju. Maka dari itu sistem-sistem yang lama itu tidak bisa dipakai. Kalau memang dipakai akan kalah saing dengan sistem-sistem yang ada sekarang itu. Terkait bagaimana tadi kan mahasiswa untuk menghindar, tadi udah dibilang bahwa mahasiswa itu tidak bisa menghindar dari era disrupsi digital ini. Terus bagaimana cara mahasiswa menghadapi era disrupsi digital ini, kan? Oke, cara mahasiswa untuk menghadapi era disrupsi ini ya, kita harus membekali sumber daya manusia kita ya, di berbagai kompetensi, berbagai macam bidang keilmuan. Nah, begitupun penguatan karakter, penguatan karakter agar mahasiswa itu bisa beradaptasi dengan era digitalisasi zaman sekarang ini. Nah, kita pun harus melek teknologi. Nah, disitulah kekurangan mahasiswa-mahasiswa sekarang. Terkadang mereka malas itu melek untuk melihat teknologi yang sekarang lagi viral gitu ya. Akhirnya mereka tertinggal dengan berita-berita terkinian. Nah, begitupun mahasiswa tadi, kita harus menguasai keadaan. Jangan sampai kita dikuasai oleh keadaan. Kalau kita dikuasai oleh keadaan, yang ada kita ikut-ikutan ternyata tidak tahu di dalamnya apakah berdampak negatif atau positif. Terus memperdalam nilai-nilai keagamaan, merubah mindset yang salah atau keliru. Karena tidak memperdalami ilmu-ilmu agama seperti itu, akhirnya ya kita berpikirnya secara spontan saja gitu. Artinya tidak berpikir sebelum bertindak gitu. Terkadang ya seperti itu zaman sekarang. Makanya saya juga sebagai mahasiswa, begitupun Teteh dan teman-teman semuanya, mari kita di era disrupsi ini menambah wawasan kita, memperbanyak ilmu
pengetahuan kita supaya kita bisa menghadapi era disrupsi ini dengan sebaik-baiknya, Iya. supaya terhindar dari hal-hal yang negatif gitu. Iya betul. Kita aja mahasiswa sekarang ketahui bahwa dengan belajar kita dipermudahkan. Iya. Tanpa secara tatap muka secara langsung kita bisa melakukan pembelajaran secara daring juga ya Kang. Iya betul. Jadi dipermudahkan dengan adanya era disrupsi digital ini ya Kang ya. Iya betul. Artinya banyak juga hal-hal yang positif ya. Iya, Di samping emang ada yang negatif, dampaknya negatif, banyak juga yang positif. Contohnya di sini di era disrupsi itu banyak melahirkan perubahan-perubahan yang baru, yang sangat luar biasa ya. Salah satu di aspek bisnis, bisnis kan sekarang ya sangat luar biasa. Ya banyak yang kita bisa dengan cara singkat kita bisa mendapatkan hal yang baru itu. Di era apalagi ya Kang ya, di era disrupsi digital ini semua sektor bisnis itu dipermudahkan. Mudah. Dengan adanya media apalagi ya? Media itu sebagai alat pemacu gitu ya Kang, sebagai alat mempengaruhi orang gitu ya, untuk misalnya dengan adanya bisnis ini berkembang biak banget gitu Kang ya. Iya sangat luar biasa. Itu sekarang sumber utama menjadi penghasilan yang sangat luar biasa di media sosial. Tadi bukan hanya aspek bisnis, aspek ekonomi, sosial, teknologi dan inovasi. Di era disrupsi ini banyak yang lahir itu. Artinya loncatannya sangat luar biasa jauh dibanding zaman-zaman sebelumnya itu, yang sangat luar biasa penuh dengan artinya nilai-nilai yang kuno gitu ya. Makanya kita sebagai mahasiswa harus mengikuti zaman. Jadi ini semua sektor bisa lebih dari itu dipermudahkan kan? Iya dipermudahkan, sangat luar biasa. Siap. Oke Kak, ini kita masuk lagi. Menurut Akang dampaknya ini sangat berpengaruh nggak sih Kang bagi mahasiswa ataupun masyarakat dengan adanya era disrupsi digital ini Kang? Dampak ya sangat luar biasa, sangat berpengaruh, khususnya bagi saya juga pengguna ya salah satunya media sosial ya. Sekarang saya pandangi gitu, artinya tidak bisa lepas dari media sosial, karena kalau kita lepas dari media sosial ya kita pasti akan ketinggalan informasi-informasi. Sangat membantu sekali gitu ya. Akan tetapi ada juga memang hal-hal yang negatif yang sampai-sampai khususnya anak muda sekarang karena mereka mungkin ya bisa dibilang terlalu melek juga dengan teknologi akhirnya mereka terbuai, terlena sampai melupakan hal-hal yang memang seharusnya wajib mereka lakukan gitu. Nah, banyak anak muda sekarang, ya bukan hanya anak muda saja ya, anak-anak kecil yang mereka masih usia dini, karena mereka sudah mengenal sejak dini dunia digitalisasi, akhirnya mereka terlena. Sangat luar biasa dan dampaknya sangat luar biasa, khususnya di dalam kegiatan belajar mengajar mereka sangat tertinggal itu, sangat luar biasa. Itulah yang harus kita perhatikan di era disrupsi ini ya, bukan hanya dampak positif, tapi ada juga dampak negatif. Tapi seperti biasa ya, tergantung pengguna atau pemakai. Terus menurut Akang kira-kira kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan baik internal maupun eksternal itu gimana Kang? Terkait ya dengan cara ya tadi di sini kan era disrupsi itu banyak melahirkan perubahan-perubahan baru seperti aspek bisnisnya. Aspek bisnis inilah kita manfaatkan gitu. Manfaatkan untuk berbisnis gitu ya. Di samping kita melaksanakan kegiatan kuliah, di samping itu juga kita punya penghasilan gitu. Supaya tidak berpatokan kepada orang tua saja ya. Artinya dunia bisnis, ekonomi pun, sosial pun kita lebih mudah gitu. Sosial gitu pun, teknologi apalagi ya sangat luar biasa. Kalau kita pintar memanfaatkan teknologi akan membuahkan penghasilan buat kita ya. Luar biasa. Kembali lagi tergantung tadi pemakaian kita. Pengguna kita juga kan sebagai pengguna gitu ya, sebagai dengan adanya disrupsi digital ini, dengan adanya perubahan-perubahan dari zaman ke zaman, maka manusia dipermudahkan di segala aktivitas ya kan? Iya betul. Baik, itulah bincang-bincang pada sore kali ini dengan Kang Agung. Terima kasih Kang atas waktunya. Sama-sama. Mungkin hanya itu yang dapat kita sampaikan terkait disrupsi digital untuk sore kali ini. Saya Wiwi Janti dan Kang Agung izin undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.